Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada semua sahabat dari Solaris Koi atas support selama ini sampai Solaris Koi bisa tetap eksis di industri koi di Indonesia. Semenjak dari 2016 kita berdiri dan alhamdulillah sudah hampir 7 tahun, mau 7 tahun ya kita berkegiatan di industri dunia koi ini. Dan juga terima kasih kepada member-member yang tahun lalu sudah ikut berpartisipasi dalam Solaris Koi Indonesia Marathon yang pertama. Tahun lalu kita bikin satu event Indonesian Marathon Go Out, dan itu banyak hikmah dari event tahun lalu yang saya perhatikan. Yang paling mengena di hati saya adalah saya alhamdulillah berhasil memperkenalkan terutama untuk teman-teman di Indonesia bahwa marathon itu hasilnya lebih bagus. Dan semenjak kita tahun lalu bikin Indonesian Marathon Go Out dan hasilnya juga bisa dibilang cukup memuaskan dan sangat memuaskan, akhirnya teman-teman banyak yang menanyakan ke saya bagaimana cara membuat marathon yang baik, dan beberapa juga sudah membangun marathonnya dan sudah melakukan apa yang saya bagikan informasi tentang marathon. Sangat senang sekali saya, alhamdulillah apa yang saya pelajarin itu bisa bermanfaat buat kita juga, dan juga ada beberapa breeder lokal yang menanyakan tentang saya bagaimana cara bisa keeping bagus di marathon, dan juga saya sharing dengan mereka, dan itu satu poin penting. Itulah satu sisi yang bagi saya sangat berarti, ilmu yang bermanfaat, dan juga saya juga sharing sama teman-teman. Saya juga minta masukan dari mereka yang sudah berpengalaman di marathon di Indonesia. Jadi banyak manfaat dari Indonesia Marathon yang pertama tahun lalu. Banyak efek-efek ataupun dampak-dampak yang sangat-sangat positif, terutama bagi dunia koi Indonesia, baik itu import maupun breeder lokal. Jadi alhamdulillah, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang juga sharing sama saya bagaimana cara keeping ikan di marathon yang baik supaya hasil ikan-ikan kita tuh jauh lebih bagus. Terima kasih banyak. Dan alhamdulillah sedikit terlambat ya. Cerita tentang marathon Go Out yang kedua ini agak sedikit berbeda dari tahun lalu. Yang tahun ini itu plus minus kita dapat ikan itu agak lebih sedikit susah ya. Agak sedikit lebih susah dikarenakan setelah 1 tahun terakhir perkembangan di dunia koi di Indonesia itu ada terjadi perubahan. Ada terjadi perubahan itu walaupun tidak banyak, tapi perubahan yang lahir yang ada sekarang itu adalah banyak teman-teman customer kita itu ataupun hobis koi di Indonesia itu lebih fokus kepada pattern. Ini jadi concern saya, dan ini menjadi challenge buat saya juga untuk mendapatkan ikan-ikan dalam event Indonesian Marathon Go Out. Jadi dulu mungkin 2-3 tahun yang lalu kita lebih fokus kepada grow dan quality. Memang itu adalah poinnya. Nah, pattern itu mungkin kita bisa ke nomor 3 atau nomor 4 kan. Nah, tapi melihat perkembangan sekarang kayaknya teman-teman itu lebih fokus kepada pattern dulu. Walaupun tidak menghilangkan quality ya dan jumbo prospek. Dan itu challenge buat saya, jujur. Sangat susah cari ikan yang bisa grow dengan baik, pattern bagus, dan quality bagus. Itu 3 kombinasi itu sangat susah nyari ikannya. Jadi dimulai dari Januari kemarin, sekitar 4-5 bulan yang lalu, saya kontak agent saya di Jepang. Saya biasa minta dia untuk direservasikan ikan-ikan untuk Second Indonesia Marathon Go Out, dan juga ada beberapa rekomendasi dari teman-teman hobis, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Akhirnya saya request ke agent saya di bulan Januari itu, saya ingin cari ikan yang
patternnya bagus dan quality bagus dan bisa jumbo. Agent saya pada saat itu bilang, this almost impossible, dia bilang. Lu kalau akan dapat ikan begitu, harganya mau berapa? Dia bilang begitu. Pada saat itu, ya harga juga jadi faktor penentu ya dalam kita buat event. Kalau saya jual dengan harga sangat mahal, saya khawatirnya teman-teman yang mau coba untuk pengalaman keeping di mud pond nggak bisa ikutan. Itu juga salah satu penghambatnya. Dan juga pada bulan Maret awal, saya dihubungi oleh agent saya. Dia dapat kabar baik tentang kandidat ikan-ikan buat Second Indonesia Open Blowout. Dia bilang ke saya itu ada beberapa breeder. Saya tidak bisa nyebutin namanya di sini ya, nama breedernya. Cuma termasuk breeder top. Mereka agent saya bilang ke saya ada beberapa kandidat breeder. Dan saya bilang oke, cuma tahun ini saya ingin datang langsung untuk melihat ikannya, karena bagaimanapun video itu sangat susah ya, sangat susah menggambarkan kualitas ikan itu hanya dengan video, itu sangat susah. Makanya saya tahun ini tuh saya bilang ke agent saya, kamu siapin ikannya, saya akan datang di bulan Maret akhir, karena pada saat itu COVID sudah mereda dan saya lagi sedang proses pembuatan visa bisnis. Di Maret akhir, agent saya bilang, oke, saya udah prepare ada sekitar 4-5 breeder yang siap kamu kunjungin. Dia bilang ke saya gitu, siap kamu kunjungin dan kamu bisa decide setelah sampai di depan breedernya. Ya, oke. Dan saya bilang, oke, nanti saya di akhir Maret akan berangkat. Tetapi pada saat bulan Maret itu, ada sedikit pergesekan, bukan pergesekan ya, ada sedikit masalah tentang COVID yang membuat Jepang itu kembali menutup mereka itu baik untuk itu di awal Maret ya, ditutup sama mereka. Kalau nggak salah saya ada kasus Omikron ya, Omikron itu yang mengakibatkan Jepang itu kembali menutup diri, dan itu saya sangat-sangat kecewa, dan akhirnya ya sudah, saya mengurungkan niat saya untuk berangkat di bulan Maret itu. Dan setelah akhir Maret itu ada kabar baik, Omikron mereda dan juga Jepang lagi persiapan untuk membuka orang-orang datang, tapi hanya untuk bisnis trip. Dan di bulan April awal saya telepon agent saya nggak bisa datang di bulan Maret, cuma saya akan datang di April. Saya sedang proses pengurusan visa bisnis pada saat April itu. Dan setelah itu agent saya bilang oke, tapi beberapa breeder yang kita confirm dulu ikannya sudah tidak ada lagi. Ya sudah, mau gimana, saya bilang. Sempat agent saya bilang ke saya, kenapa kamu tidak milih dari video? Saya bilang, ini satu momen bagi saya ingin menyaksikan langsung ikannya dan melihat quality ikannya secara langsung. Dan saya tentukan, saya pilih ikan langsung di Jepang, karena bagi saya sangat-sangat tidak mungkin kita mewakili ikan itu hanya dengan video dan foto. Itu bagi saya secara pribadi. Dan di bulan April, alhamdulillah visa saya jadi selesai, dan kita sudah merencanakan keberangkatan itu kalau nggak salah saya di 17 April. 17 April itu kita sudah merencanakan keberangkatan, ikan sudah disiapkan, dan ceritanya saya persingkat, saya baru sadar pada saat itu bahwa itu sudah sangat mendekati Lebaran, dan itu posisi di bulan puasa. Saya juga berpikir ya tidak mungkin saya akan berlebaran di Jepang atau 10 hari puasa terakhir saya di negeri orang. Jadi saya mengurungkan niat untuk berangkat ke Jepang di pertengahan hampir akhir April itu. Ya sudah, dengan cerita itu saya urungkan niat lagi dan saya telepon agent saya, tolong siapin ikannya, saya akan confirm berangkat itu di bulan Mei. Itu tepat setelah kita merayakan Idul Fitri, 1 minggu setelah merayakan Idul Fitri. Dan alhamdulillah langkah selanjutnya dimudahkan, visa saya jadi, kita booking tiket di tanggal 13 Mei. Begitu sampai di Jepang, terutama di Nagaoka. Di Nagaoka itu saya agak sedikit bisa dibilang bukan kecewa sih ya. Karena beberapa melihat kandidat ikan-ikan yang ditawarkan oleh agent saya ke saya itu kurang sreg di hati. Karena saya berprinsip pada season yang kedua ini, Second Indonesia Open yang kedua ini, saya ingin ikannya itu sesuai dengan selera
selera teman-teman hobis di Indonesia. Pattern oke, quality oke, bisa jumbo, dan poin paling pentingnya harganya tidak di luar ekspektasi ya. Jadi harganya jangan terlalu mahal, karena saya ingin membagikan pengalaman ini kepada banyak orang lagi. Dan hampir seminggu saya muter-muter di Niigata, Nagaoka, cari beberapa breeder. Saya datang, saya lihat ikannya, sampai saya datang ke top breeder, salah satu top breeder di Nagaoka, di Niigata. Saya juga lihat, aduh, wah, bodinya oke, cuma patternnya so-so, dan saya mengurangkan niat. Sampai itu di hari kelima atau hari ketujuh saya di Jepang, saya sampai komplain ke agen saya, ini gimana, saya belum dapat ikan yang bagus buat second SMA Pendoa. Akhirnya agen saya memutuskan, ya kita coba cari di luar Niigata. Sehari setelahnya, agen saya memberi kabar baik ke saya bahwa ada satu breeder. Ya, dia bilang ke saya lupa menginfokan. Ada satu breeder yang dia tidak tinggal di Niigata, dia lokasinya itu di daerah Toyama ya. Daerah Toyama itu sekitar 2-3 jam dari Niigata. Dia masuk Toyama Prefecture. Toyama Prefecture itu bersebelahan dengan Niigata Prefecture. Cuma dari kota Nagaoka, Ojiya itu kita ke Toyama, tempatnya breedernya itu lebih kurang 2-3 jam. Nah, saya tanya si agennya, bagaimana kualitas ikan breeder ini? Oke, biar saya jelasin dulu, karena agen saya bilang ke saya gini, biar saya jelasin dulu ke breedernya apa goalsnya kita, apa yang kamu inginkan. Oke, karena bagi saya tidak ada, saya tidak mau lagi nyari ikan yang cuma biasa-biasa saja dan asal-asalan gitu. Dan akhirnya agen saya 1 hari setelah itu memberi kabar, dia sangat semangat, si breedernya ya. Agen saya menceritakan saya bahwa si breedernya sangat semangat dengan apa yang kamu rencanakan, dan dia berjanji, berkomitmen akan memberikan ikan yang terbaik. Nah, pada saat itu saya diberitahu nama breedernya, itu breedernya Nagoshi. Nagoshi itu orangnya masih sangat muda ya, masih mungkin 30-an something lah, 30 belum sampai 35, masih muda sekali. Nah, singkat cerita, saya mengatur jadwal dengan agen saya kapan kita bisa ke tempatnya Nagoshi, karena Nagoshi itu butuh waktu 2-3 jam. Nah, setelah kita dapat schedule, kita berangkat pagi-pagi sekali, kita berangkat, saya ingat itu, karena kita harus berangkat jam 6, karena setelah dari Nagoshi kita nanti ada kunjungi beberapa breeder lagi yang di daerah situ. Jadi ini bisa dibilang perjalanan khusus untuk cari ikan untuk Indonesia Mapper yang kedua ini. Ini perjalanan khusus karena biasanya jarang kita jauh-jauh gitu, paling hanya di daerah Niigata. Jadi saya pagi-pagi itu berangkat jam 6 pagi dengan harapan di hati saya bisa dapat ikan yang bagus. Kita jalan dan alhamdulillah sampai di sana, begitu saya datang, breedernya humble, saya baru pertama ketemu dengan dia. Selama ini pun saya juga beli ikannya dia itu hanya saya nggak pernah datang karena lokasinya 3 jam. Saya datang, saya ketemu dengan dia. Mukanya dia ekspresif sekali, ekspresifnya itu sangat happy ya. Dia happy sekali bahwa kita akan bikin program seperti ini, seperti Second National Open World. Dan saya bisa lihat dia sangat semangat, dia bawa saya, oke, saya sudah siapkan ikan buat kamu, buat event kamu. Wah, saya digituin kan, waduh. Ya, saya terima kasih pada saat itu ke Nagoshi ya, Nagoshi breedernya itu, bahwa dia sudah preparekan semuanya. Dia sudah siapkan itu 40 ekor ikan, the best. Pada saat dia sudah tempatkan ikan itu di satu bak khusus, pada saat saya buka, saya cuma diem, saya cuma bilang sama Hiroshi, saya ambil ikan ini dan ini ikan akan jadi second SMA Pendoa. Nah, disitulah baru kita berdiskusi banyak dengan breedernya, dan breedernya menceritakan ke saya bagaimana kualitas ikannya, bagaimana prospeknya ke depan, dan saya sangat senang pada saat melihat itu. Ya, akhirnya saya bisa dapatkan ikan yang cocok buat second Indonesia Open Ground. Pattern bagus, quality bagus, bisa jumbo, dan juga harganya tidak terlalu mahal. Jadi spesifikasi saya untuk event ini bisa tercapai dengan saya menemukan ikan di Nagoshi. Nah, setelah saya berdiskusi dengan si breedernya,
saya minta dari dia untuk penjelasan ikannya. Saya di situ merasa bahwa wah, ini sangat bagus gitu. Si breeder ini masih muda, penuh dengan talenta, makanya saya sebut ini the young talented breeder ya. Karena usianya masih sangat muda dengan fasilitas yang sangat bagus dan juga dia bisa menghasilkan ikan-ikan yang bagus. Mungkin ikan bagi semua orang yang sudah pernah ke Jepang akan banyak breeder-breeder, termasuk breeder-breeder yang sudah punya nama di Indonesia, cuma fasilitas mereka ala kadarnya saja. Nah, Nagoshi ini punya fasilitas yang bagus, dan dia pada saat saya datang itu dia lagi sedang ekspansi pembesaran fasilitas. Berarti arti katanya si anak muda ini, Nagoshi ini sangat-sangat serius dan dia sangat-sangat apa ya? Karena breeder itu kan apa ya? Bisa dibilang hobi dan juga bisnis hobi dan punya ekspektasi atau ada goals achievement sendiri dari si breedernya. Dan saya yakin ini si breeder dalam waktu dekat akan menjadi salah satu top breeder di Jepang. Karena saya lihat fasilitas yang bagus dan juga parent-parentnya sangat menjanjikan dan juga pengalaman si breeder yang pernah kerja di beberapa breeder lain sebelumnya. Dan saya sangat yakin breeder ini akan punya prestasi yang baik di masa yang akan datang. Suatu kebanggaan bagi saya juga membantu dia mempromosikan produk-produknya dia, produk-produk terbaik yang dia siapkan untuk Second Indonesian Marpet Global. Jadi itulah sejarah singkat dari pencarian, bukan pencarian kitab suci ya, pencarian ikan untuk bahan Second Indonesian Marpet Global. Jadi tidak mudah menemukan ikan-ikan yang bagus itu dengan semua keinginan kita ya. Saya pada saat sebelum berangkat itu ada 4 kategori yang selalu saya tanamkan di kepala saya. Pattern bagus, itu selera sekarang, quality bagus, dan juga bisa jumbo, dan harganya tidak terlalu mahal. Ini sangat sulit. Dan akhirnya, alhamdulillah, sangat bersyukur saya. Terima kasih juga kepada breeder Nagoshi. Dan juga saya terima kasih kepada Hiroshi Toyama yang hampir setiap saya gangguin untuk meminta dia mencarikan ikan buat Second Indonesian Marpet Global.